Kartu nilai tersimpan semacam ini dapat digunakan di antara basis utama. Dengan kata lain, kemanapun dia pergi, Suchen sekarang memiliki lebih dari 3 juta. Ini adalah keberuntungan besar. Jika dia membeli beberapa sumber daya yang dapat meningkatkan kekuatannya, Suchen merasa bahwa dia dapat tumbuh lebih cepat. Liu Mubai ketika Suchen mengucapkan nama ini lagi, matanya penuh dengan niat membunuh. Xiao Xuan sudah mati di tangannya. Dia tidak bisa menyembunyikan masalah ini. Ketika Liu Mubai mengetahuinya, dia pasti akan mengirim seseorang yang lebih kuat untuk menyerangnya. Itu bisa menjadi seniman bela diri puncak atau bahkan seniman bela diri elit. Itu akan menjadi bahaya nyata. Karena itu, Suchen ingin membunuh Liu Mubai terlebih dahulu untuk menyingkirkan masalah di masa depan. Setelah berpikir sejenak, Suchen tiba-tiba memikirkan ide cemerlang. Dia sudah menyalin bakat bayangan Xiao Xuan dan mendapatkan belati hitam Xiao Xuan. Kemudian identitasnya saat ini setara dengan Xiao Xuan. Suchen tidak lagi ragu dan langsung menemukan tempat untuk mengubur tubuh Xiao Xuan. Agar tidak ditemukan, dia mengubur mayatnya sangat dalam dan bahkan menutupinya. Tidak sampai larut malam Suchen kembali ke rumah. Dia memilih untuk membiasakan diri dengan bakat bayangan yang baru saja dia dapatkan. Bakat ini juga menghabiskan energi dan tidak bisa dipertahankan untuk waktu yang lama. Itu hanya mengatakan bahwa seseorang bisa bersembunyi di bayang-bayang yang setara dengan semacam kamuflase. Jika seseorang diserang, mereka akan segera mengungkapkan diri mereka sendiri. Bakat ini sangat cocok untuk pembunuhan atau penyembunyian, tapi itu tidak membantu dalam pertempuran frontal. Suchen tiba-tiba ingat bahwa Xiao Xuan masih memiliki manual rahasia padanya. Dia buru-buru mengeluarkannya dan menemukan bahwa itu adalah manual rahasia teknik pedang. Itu sesuai dengan bakat teknik pedang perantaranya. Manual rahasia ini disebut Shadowless Blade. Itu adalah teknik pedang khusus yang memungkinkan dia membuat pedangnya bergerak lebih cepat sampai ekstrem. Buku itu juga memberikan deskripsi yang sangat rinci tentang teknik pedang. Ini semua adalah hal yang tidak diketahui Suchen sebelumnya. Jalur teknik pedang dibagi menjadi 3 level bentuk, kekuatan, dan niat. Orang biasa hanya bisa memahami bentuk di dalamnya. Dan mereka yang memiliki bakat dalam teknik pedang bisa memahami kekuatan di dalamnya. Menurut manual rahasia, teknik pedang dibagi menjadi 4 tingkatan surga, bumi, mistik, dan kuning. Kekuatan yang sesuai dan kesulitan kultivasi juga berbeda. Pisau tanpa bayangan ini adalah keterampilan pisau tingkat kuning. Suchen sudah memutuskan untuk membunuh Liu Mubai. Namun, dia harus mengolah Shadowless Blade terlebih dahulu. Setelah dia memasuki sekte, peluangnya untuk membunuh Liu Mubai akan meningkat beberapa poin. Liu Mubai sudah memiliki kekuatan 950 jin. Setelah mendapatkan darah binatang buas yang ganas, dia seharusnya sudah menembus level seorang seniman bela diri sekarang. Jika dia tidak membunuhnya, identitasnya akan dikenali dan Suchen akan menderita balas dendam gila dari keluarganya. Karena itu, dia hanya punya satu kesempatan untuk menyerang. Selama 3 hari ini, Suchen telah berlatih di rumah. Untungnya, dia memiliki bakat teknik pedang menengah dan kecepatan berlatihnya sangat mencengangkan. Orang biasa hanya bisa berlatih pedang tanpa bayangan dasar setelah beberapa dekade, tetapi Suchen membutuhkan waktu 3 hari untuk menguasainya. Selain itu, teknik pedangnya dapat dianggap telah mencapai kesuksesan besar. Dia akan segera mencapai tingkat kekuatan pedang. Malam itu, Liu Mubai ada di rumah. Dia memegang pedang panjang di tangannya dan menikam boneka di depannya dengan gila. "Tolong tenang, Tuan Muda," Liu Mubai menghancurkan pedang itu dengan keras ke tanah. Apakah pembunuh bayangan omong kosong itu melarikan diri dengan uang itu? Dia mencoba membunuh seorang murid bela diri dalam 3 hari dan itu membutuhkan banyak usaha. Wajah Liu Mubai penuh amarah. Jika dia melarikan diri dengan uang itu, dia akan mati. Setelah mengatakan itu,
Liu Mubai duduk di kursi di sebelahnya. Dia melambai pada Li Hengung, mengisyaratkan agar dia pergi duluan. Dia ingin sendirian, nih. Setelah Li Sheng pergi, dia mengerutkan kening setelah berjalan sebentar. Sebagai seorang seniman bela diri, persepsinya lebih kuat daripada orang biasa. Baru saja, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Apa yang terjadi? Dalam beberapa menit berikutnya, lingkungan menjadi sunyi. Li Sheng tersenyum. Seharusnya karena dia terlalu gugup. Ini adalah markas keluarganya. Bagaimana bisa ada bahaya? Pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul dari bayang-bayang di sampingnya. Itu memegang pisau hitam pendek di tangan mereka. Ini adalah sebelum Li Sheng bisa menyelesaikan kalimatnya, pedang hitam itu melewati lehernya dan kepalanya jatuh ke tanah. Pada saat ini, Li Sheng melihat pedang pendek dengan jelas dan seseorang muncul di benaknya pembunuh bayangan. Tapi kenapa dia ingin membunuhku? Dengan keraguan seperti itu, Li Sheng sudah mati. Apa yang terjadi? Liu Mubai tiba-tiba berdiri. Dia mendengar sedikit gerakan di luar pintu. Meskipun suaranya sangat lembut, sebagai seorang seniman bela diri, pendengarannya sangat baik. Paman Liu Mubai berteriak tetapi tidak ada jawaban. Dia segera menjadi khawatir. Li Sheng juga seorang seniman bela diri. Berbicara secara logis, dia seharusnya bisa mendengar suaranya. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Liu Mubai mundur 2 langkah, tubuhnya menempel ke dinding. Dia merasa ada bahaya. Jika dia keluar, dia mungkin akan mati. Seseorang datang dengan cepat. Liu Mubai berteriak sekeras-kerasnya. Bagaimanapun, ini adalah keluarganya. Selama teriakan minta tolongnya menarik perhatian para ahli keluarga, itu akan aman. Di luar rumah, Su Chen bersembunyi di bayang-bayang. Liu Mubai ini terlalu pemalu. Su Chen menghela nafas. Ia ingin menunggu sampai Liu Mubai keluar untuk membunuhnya. Pada akhirnya, orang ini bahkan tidak meninggalkan rumah.